Wallahu mawjudun qadimun baqi mudharibun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wa'idun wa qadim muridun alimun bi kulli shay'in basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantalimu. Beres kemarin sifat iradah kudrat, sekarang yaitu dalam bahasa syairnya qadirun, ya, qadirun, kemudian alimun, muridun alimun bikusai. Sifat qadirun artinya di sini sifat kudrat, ya, sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala, sifat nomor 7, artinya sifat wajib lillahi ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah ta'ala. Arti wajib di sini bukan wajib dikerjain berpahala, ditinggalin dosa, bukan. Tapi wajib di sini sifat yang wajib adanya, mustahil ketiadaannya. Jadi arti sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu yang 20. Arti wajib di situ adalah sifat yang mau nggak mau adanya dan tidak diterima akal ketiadaannya. Itu namanya sifat wajib. Arti wajib menurut Indal Mutakalimin, menurut ulama-ulama mutakalimin, yaitu ulama-ulama tauhid. Apa yang wajib labuda bagi Allah Subhanahu wa taala? Al-qudrah, qadiran, di situ bahasanya qadiran, ya, itu sifat ma'aninya. Qadiran artinya kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman pengen tahu apa sih makna kudrat. Udah lama kita kenal kudrat, betul nggak? Oh, dari TK kita baca wujud idam bata il awadisi kiamu binafsi wadaniyat kudratiyana. Sifat kudrat, ya, sifat nomor 7 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kudratnya Allah. Apa arti kudrat? Pengen tahu nih kita makna kudrat, ya. Makna kudrat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sifatun lahu ta'ala azaliyatun. Makna kudrat di sini adalah makna sifat Allah yang azali, yang dahulu, maujudatun, maujud. Kenapa disebut kudrat itu sifat maujud? Karena kalau Allah takdirkan mata kita dibuka hijab, kita bisa melihat kudrat Allah. Jadi kudrat, kekuasaan Allah itu, kekuatan Allah itu bisa terlihat. Maka disebutnya sifatun maujudatun, sifatnya maujud. Qaimatun, yang tetap pada dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa hakikat daripada sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala? Diterangkan oleh ulama, ya ta'ata biha ijadu kulli mungkinin, ya ta'ata ijada kulli mubiha ijada kulli mungkinin wa i'damahu. Arti kudratnya kalau kita pengen tahu, ya ta'ata mudah, biha dengan sifat kudrat Allah, ijadu kulli mungkin, menciptakan makhluk
Jadi arti kudrat itu maknanya mudah bagi Allah menciptakan makhluk dan wa'idamahu, dan mentiadakan makhluk. Diciptakan dan mentiadakan makhluk bagi Allah sangatlah mudah. Dengan apa? Dengan sifat kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna daripada ijadu kulli mungkinin? Atau Allah menciptakan makhluk bahwasanya yatasalu biha bisababa ijadu kulli mungkinin ay ikhraji minal adam ilal wujud fata'allaqu bil ma'dum fatakunu sababan fi jadi wa bil mawjud fatakunu sababan fi adami wa taluqiya bil mawjud wal ma'dum yuqalu ta'liqu ta'jiji. Jadi makna kudrat apa tadi? Mudah bagi Allah menciptakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Artinya Allah ciptakan sesuatu tersebut dengan sebab kudrat Allah. Akan terciptanya suatu makhluk yang tadi tiada menjadi ada, atau sebaliknya yang tadi tiada menjadi ada dan ada menjadi tiada. Wujudnya kita yang tadinya nggak ada sekarang ada, ini adalah kalau bahasa kita suka ngomong takdir Allah. Terus ada jadi nggak ada lagi, alias ketemu kematian. Maka ketiadaan kita dari ada menuju ketiadaan, maka disebut juga takdir Allah. Istilahnya kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi Allah mudah semuanya. Tidak ada satupun yang sulit bagi Allah untuk menciptakan dari ketiadaan dan mentiadakan dari keadaan. Itulah kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sesuatu masalah yang menjadikan wasilah itu hanya syariat manusia. Tugas kita mah kawin. Ya, tugas kita mah syariatnya kawin. Ya, urusan terkesononya mah Allah yang nentuin. Tugas kita makan, minum, jaga kesehatan, itu tugas kita. Terjadi ketiadaan pada diri kita, itu pun takdir Allah, bukan sabab penyakit atau segala apa yang terjadi sama kita. Bukan. Terwujudnya kita sababnya orang tua, dan ketiadaan kita sababnya mungkin umur, sakit dan lain sebagainya. Ingat, sekedar sabab, titik. Adapun ending sononya Allah yang atur. Jangan suka pikiran begini. Kemarin kan ya, kita cuma titik sampai punya keinginan kuat, paham? Kita pengen cuma sampai kekuatan kita ya. Tugas manusia itu cuma sampai keinginan kuat, titik. Selebihnya Allah yang atur. Jadi umpama kita pengen bisnis tembus, usaha kita mah kita cuma sampai berusaha doang, gak ada gini, capek. Tembus bisnis, ingat, yang tembusin itu Allah. Tugas kita cuma sampai gak ada gini, titik. Allah yang wujudin tembusnya. Kita mah sombong, ini hasil gua ini capek. Awas, ini kebanyakan kita mengklaim Allah yang jadiin, kita mengklaim kita yang jadiin. Waduh, perang kita sama Allah. Ya, paham? Ya, semua juga syariat kita titik cuma sampai nyamplok nasi doang, ngunyah, telan. Awas, tugas kita cukup cuma sampai nyaplok nasi, dikunyah, ditelan. Ingat, cuma sampai situ doang, titik. Nggak ada lagi tugas kita, dan kita nggak ada mampu ke sononya. Titiknya sampai situ. Yang ngenyangin Allah. Nanti tadinya nggak ada kenyang, ada kenyang. Itu namanya takdir Allah. Jadi kenyang itu kudratnya Allah, bukan
bukan hasil keringat jeripayah kita mah apa-apa diakuin. Ini sombongnya manusia. Nah, kita diajar bertauhid supaya kita menjadi orang yang benar-benar ngaku hamba, bukan hamba yang ngaku seperti Tuhan. Ya, ingat tugas kita cuma nyaplok dan telan nasi. Yang bikin perut jadi sebeh Allah. Tugas kiai cuma ngajarin santri, itu santri urusan dia paham dia jadi kiai, itu titik. Kiai mah cuma ngajarin sampai situ, nggak bisa lebih, dan itu memang sudah takdir manusia, nggak sampai kemana-mana, titiknya cuma sampai syariat doang. Tugas kita minum obat, itu yang sembuh Allah yang nyembuhin, yang ciptain kesembuhan Allah yang nyiptain. Tadinya nggak ada sembuh, ada kesembuhan. Tadinya nggak ada jadi ada, itu takdir Allah yang kita kenal dengan sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi kudrat ini berkaitan tentang masalah perkara tercipta dan tiadanya, atau dari tiada ke terciptaannya. Itu adalah yang ruang lingkupnya semua ada di bawah naungan kudratnya Allah. Ayo kita dalam lagi keinginan kita nih ya. Tadi kudrat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan, ta'aluk itu berkaitan tentang apa? Berkaitan ketiadaan menjadi ada terus menjadi ketiadaan. Itu adalah takdir Allah. Pahami nama kita ya? Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jelas di situ semua Allah Maha Kuasa segala-galanya. Artinya makna daripada itu ayat berarti tidak ada satupun makhluk yang memberikan efek kepada makhluk lainnya. Sekali lagi, tiada pun satu makhluk yang punya kekuatan, yang kekuatan itu memberikan efek terhadap hal yang lain. Ya, yang bikin tidur bukan ngantuk, Allah. Yang bikin bangun bukan speaker masjid, melainkan Allah. Awas, ini keimanan model gini kebanyakan kita lalai sama lupa. Sebab manusia tukang klaim. Iya, bahaya, berarti sama aja saingan Allah kalau begitu. Jadi kesimpulannya gitu. Tidak ada satupun kejadian atau kejadian yang tadinya ada, yang tadinya nggak ada jadi ada, atau kejadian yang tadinya ada kemudian ketiadaan, itu semuanya melainkan ada di bawah takdir atau kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita ini yakin, paham, kuat tentang innallaha ala kulli syai'in qadir, saya yakin hidupnya tenang-tenang aja. Sebab dia punya keyakinan kalau sudah ada innallaha ala kulli syai'in qadir, berarti dia cuma cukup sekedar titik sampai usaha doang. Urusan jadi nggak jadi Allah yang menciptakan. Bukan keinginan kita yang jadi, tapi keinginan Allah. Cuman ada kebenaran doang, kali kita pengen A jadinya A. Awas, kita jangan mengklaim A itu keinginan kita. Itu yakin hakikat 100% full keinginan Allah. Kan tadi mah kita cuman sampai punya keinginan doang, jadinya mah Allah yang nyiptain. Berarti jangan kau klaim itu A atas usahamu, atas mati-matianmu. Nggak ada itu semua. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perlu kita jaga akidah begini, tanamkan sama anak-anak kita ya. Jadi tugas manusia cuma titik, nggak bisa lebih, usaha doang. Adapun hasil itu bukan usaha kita, itu adalah ciptaan Allah. Jadi jangan kau klaim. Mungkin hanya kebenaran aja kita pengennya ono, jadinya ono juga. Itu hanya kebenaran. Sebab kita cuma sampai pengen doang sama ono. Adapun jadinya ono, itu Allah yang nyiptain. Ya, resepin tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Tugas manusia cuma nyalain kompor, masak air. Masalah air matang mendidih Allah yang nyiptain. Oh ini kan emang saya sudah niat pengen matengin air. Itu hanya kebenaran. Sebab ingat, titik manusia cuma sampai nyalain kompor doang. Air matang Allah yang nyiptain. Sampai sekecil itu kita harus bisa menjaga akidah kita sebenar-benarnya akidah. Awas, apalagi hal yang besar. Kita kadang-kadang klaim, wah ini kan hasil buah, ini yang bikin buah itu. Kita mah cuman sekedar macul doang. Adapun jadinya mah Allah yang jadiin. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulannya kudrat itu hanya berkaitan tentang masalah mungkinat, apa yang ada pada makhluk, jadi atau tidak, dari ketiadaan menjadi ada, dari ada menjadi ketiadaan. Itu adalah semua ada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hak petonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan satupun makhluk tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Jadi maka ada istilah pisau tidak membunuh, pisau tidak membelah, hujan tidak membasahi. Hujan memang sifatnya basahi, tapi ingat jadinya basah Allah yang nyiptain, bukan hujan. Iya, yang bikin baju bersih bukan sabun, bukan ngucek-ngucek kita, bukan, atau mesin cuci yang muter, bukan, melainkan Allah. Detail jadi semuanya berkaitan dengan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada qadiran muhidan alimun bikuli syai. Ya, jadi gitu. Tapi awas, ada satu yang perlu kita ingat. Kalau kudrat itu sabab terjadinya sesuatu, tapi jangan salah arti makna daripada sabab. Sebab kalau diartiin salah nanti punya pikiran begini, oh berarti Allah menciptakan sesuatu pakai wasilah kudrat. Berarti Allah butuh kepada kudrat, hukumnya mustahil. Awas, hati-hati. Memang semua yang tercipta, yang tadi tiada menjadi ada, yang ada menjadi ketiadaan, itu memang sababnya kudratnya Allah. Tapi bahasa sabab di sini jangan diartikan sebagai alat. Allah punya alat untuk menciptakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu, alatnya namanya kudrat. Jadi bukan wasilah bagi Allah itu, bukan alat, ya itu. Ya, sebagaimana tulisan wasilahnya pulpen. Ya. Rokok terbakar wasilahnya api pada korek. Awas, ini perlu kita perhatiin. Jangan sampai punya makna, punya pengertian sabab di situ berarti kudrat itu sebagai alat Allah menciptakan makhluk atau mentiadakan makhluk. Ingat, kalau ngomong makhluk berarti bukan manusia doang ya. Ya. Bukan manusia doang, gigi kuning, apa, tai, segala apa itu makhluk semua itu. Pokoknya masih Allah, apapun selain Allah itu makhluk. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki itu makhluk semua. Sekitar kita semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Kenapa kita sebut makhluk? Sebab tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada ini. Bahkan rumah pun tadinya nggak ada, ini jadi ada. Makhluk namanya. Jadi masih Allah. Kalau kita bicara makhluk berarti masih Allah. Apapun selain Allah. Surga itu makhluk, neraka itu makhluk, malaikat semuanya makhluk, kambing, cacing, semua belatung makhluk semua. Itu yang perlu kita ingatin ya. Sekarang dalilnya mana? Kalau Allah bersifat kudrat itu wajib, kalau nggak kudrat mustahil bagi Allah. Ya jelaslah. Laukana lawin tapat anul kudrat lakana ajijan, ya. Kalau Allah tiada baginya sifat kudrat, maka Allah disebut lawan kudrat apa? Aziz, lemah, ajijun, lemah berarti.
Berarti kalau lemah, lam yujad, nggak mungkin Allah bisa menciptakan sesuatu. Lam yujid syai'an. Kalau lemah berarti tidak bisa menciptakan sesuatu daripada makhluk atau alam. Nah, sedangkan alam ada nggak ini? Alam ada nggak? Ada. Berarti yakin ada takdir, ada kudrat, ada sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas berarti sampai di sini. Ya. Kalau Allah lemah berarti tidak bisa tercipta sesuatu apapun di muka bumi ini. Karena sudah realisasi ini, ya ada kan semuanya makhluk. Maka Allah wajib bersifat kudrat. Gitu. Sebab semuanya apapun makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat makna la haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan dan tiada daya. Itu keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Berarti kita sebagai makhluk segagah-gagahnya makhluk tetap tidak memberikan efek pada sesuatu apapun. Awas, yang perlu kita yakini, berarti kalau Allah sifat kudrat, berarti kita sebagai makhluk tidak bisa menciptakan apapun, sekecil apapun dari kita. Efek apapun yang bisa kita hasilkan itu tiada sama sekali. Paham? Iya. Perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita itu tidak memberikan efek apa-apa. Tidak memberikan taksir kepada sesuatu apapun. Ya, perbuatan kita sama, tidak bisa membuahkan hasil. Pikiran kita tidak akan membuahkan hasil. Semuanya nggak bisa membuahkan hasil. Semuanya adalah ciptaan Allah. Ini yang perlu kita yakini sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ini paham? Nanti ada yang menanya tentang kudrat. Guru sebelum lengkap nih kotakan baru, aculan baru. Kalau kiai itu kalau ngaji begitu, pindah pasal, pindah kotakan namanya. Kalau macul itu ibarat sawah mah kotakan satu udah rapi, tinggal kotakan yang kedua belum rapi dipacul, dibajak. Beres ya. Jadi mata memandang, setiap apa yang dia pandang itu tidak memberikan hasil apapun, efek apapun. Ucapan kita terhadap orang, kita ngomong kasar, biasanya efeknya yang dengar bisa jadi orang yang dengar jadi marah. Ingat, marah itu bukan efek dari ucapan kasar kita, melainkan itu ciptaan Allah. Kita cuma titik sampai syariat, bahasa kasar, titik. Adapun menjadikan dia kesel, itu Allah yang nyiptain, bukan kata-kata kasar kita. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ibadah kita tidak menjadikan sebab kita ke surga. Dosa kita nggak menyebabkan kita masuk neraka. Lalu semua itu terjadi, orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Orang masuk neraka pun itu ciptaan Allah, yaitu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita didik anak, itu anak jadi sadar. Awas, jangan punya ngaku, ini didikan gua, ini hasil gua yang ngerawat. Kita mah cuman titik sampai ngerawat. Itu anak jadi begono, Allah yang nyiptain. Tugas kita mah, kewajiban kita cuman sampai ngurusin, titik. Ingat, udah nggak koma, titik, udah tuh habis, penghabisan. Nggak ada pengaruh apapun. Sebagaimana seorang ulama mendidik santri di pesantren itu menciptakan, tidak bisa menciptakan kiai atau menciptakan santri yang cerdas. Kecerdasan Allah yang nyiptain. Dia jadi apapun, Allah yang nyiptain. Jadi semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau begitu kita siapa? Ya kita makhluk lemah. Akuin. Kan yang sulit itu pengakuan. Sulit itu pengakuan. Ya.
Sulit pengakuan kita, kadang-kadang sombong, adigung, ego ditinggiin, nggak ngalah kalau ngomong sedikit juga. Paham? Supaya kita jangan jadi manusia yang ingin saingan sama Allah. Saingan kita mau kebanyakan ngomong segala perbuatan, ucapan kita mah saingan sama Allah. Sebab semua kita klaim itu hasil kita. Itu hasil kita. Salah kita mah bang naik mobil sampai Cikokol, ntar mah sampainya itu Allah yang ciptain, enggaknya juga Allah yang nyiptain. Tugas kita mah cuma naik Gojek, sampainya Allah yang nyiptain. Itulah kudratnya Allah. Enggak sampai juga Allah yang nyiptain. Bisa aja nggak sampai. Terus sampai Cipondo ada raja nggak jadi balik, nggak sampai kan? Ya, bisa apa kita? Bahasanya gitu lah mungkin. Kalau udah ngomong takdir Allah, kalau udah mau ngomong masalah kudrat Allah, bahasanya mungkin. Lalu kita bisa apa? Ya udah nggak bisa apa-apa, kita mah manusia. Ya kita mah jangankan pengen jalan, pengen nyiptain sesuatu, garuk aja garuk, tangan bergerak Allah yang nyiptain. Ini kita mau garuk jari gerak-gerak itu Allah yang nyiptain. Terus garuk gatalnya hilang, itu juga Allah nyiptain. Bukan gak sebab kita punya kuku garuk-garuk kemudian tuh gatal hilang. Yang ngilangin gatal Allah. Oh berarti kita mah nggak bisa apa-apa, kita mah nggak bisa apa-apa. Masya Allah, udah jangan sombong dah, jangan belagu. Kita mau belagu buat kita menjadi manusia ya. Ini tujuan ngajak kudrat itu supaya kita sadar diri, jangan nggak pantas sombong, ya nggak pantas sombong gitu. Menuju sembuh, gua yang ngasih air itu. Timbang air, diakuin sembuh, diakuin kesembuhan dari airnya. Naudzubillah saya mah. Itu salah. Oke dah, ucapan boleh aja begitu. Ya, ucapan bisa aja diterima. Cuman kan keyakinan yang harus diatur. Harus diatur. Jadi pada intinya kalau kita pikir-pikir semua apapun yang kita ucapkan tentang umpama, anak buah dididik sebegitu rupa, jadi hasil. Itu mungkin intinya kita kembali kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tadi tujuannya cuma ingin tahadus bi nikmah doang. Jadi semua intinya yang kita ucapin itu tujuannya hanya tahadus bi nikmah, menceritakan kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi pada dirinya, diceritakan kepada orang lain. Tujuannya support supaya orang selalu ingin mengharap kebaikan dari Allah. Jadi niatin, kalau kita bicara kayak begitu berarti niatinnya niat tahadus bin dia mana anak gua pondokin, masya Allah hasil jadi kiai. Ingat, yang penting niatnya tujuan tahadus bin nikmah aja, nggak lebih dari itu. Semuanya juga tahadus bin nikmah. Kan tadi kita mah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, bikin anak tuh kita mah kagak bisa, intinya mah syariat doang ngumpul, wasilanya doang ngumpul berduaan. Jadi anak Allah yang nyiptain. Hebat banget kita bisa bikin manusia. Ada yang ngaku tampol. Hebat bikin manusia. Itu mah jangankan bikin manusia, bikin semut aja kita mah kagak bisa, yang kecilan. Lagi bikin manusia mah. Paham kan? Iya. Kita cuma syariat doang. Tujuan kita mah biar tahu diri, ngajak tahu itu biar kita tahu diri, intinya mah. Kita siapa, Allah siapa, maksudnya begitu. Ini ngomong rada serius kita ya. Tegang buat kayaknya. Iya. Kudrat itu ya, insyaallah. Itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendalam ini makna
sifat takdir, sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut. Kemudian muridan, berarti ini maksudnya sifat ma'aninya, artinya iradah. Apa iradah? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah, keinginan Allah. Ada istilah begini, semua apapun yang ada sama kita, terjadi sama kita, itu adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Dan ingat, keinginan Allah lah yang lebih indah daripada keinginan kita. Kita pengennya A jadinya B, itu yang terindah. Sebab Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Sering kita berhayal, ngapa sih kita nggak jadi orang kaya, yang kaya tetangga. Jangan iri. Kita udah jadi ngejedok manusia aja, duduk di sini senang banget. Ente tercipta jadi manusia, duduk di sini udah senang banget, udah nikmat luar biasa. Pakai ngahayal pengen jadi orang kaya, ngapa yang kaya aja bukan gua. Awas kalau ada yang berhayal kayak gitu nih, orang kagak, pikirannya kurang peka kali ya, PA nih disebutnya. Iya, gak tahu diri. Itu keinginan Allah semua juga. Kita mikirnya begini, iya, gua kalau jadi orang kaya, gua jadi begini aja, lupa mulu sama Allah, apalagi jadi kaya kali ya. Lebih jauh kita sama Allah. Mungkin kita disebab kita kayak gini nih, kita bisa ngumpul di sini, bener nggak? Nah, kalau kita orang kaya segala punya, malam kayak gini kita, apalagi di sini, apalagi di klub malam, apa di mana? Iya, kita makan sama duit ceban aja godaannya luar biasa. Apalagi sama gue kita megang duit 1 miliar gitu ya. Udah lupa kali sama majelis talim. Megang ceban aja kita sama majelis talim, ada remeng-remeng liatnya, ingatnya. Mungkin itu yang terbaik dari Allah buat kita untuk selalu mendekat kepadanya. Kita yakin begitu aja. Biar ya Allah mungkin nanti dikasih lebih banyaknya, nanti ambrak-ambrakannya nanti mungkin di akhirat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita diciptakan begini supaya jadi orang yang bersyukur. Mungkin kita kalau dikasih kaya maka syukuran nggak ada kali. Itu terbaik. Jadi kita husnudzon sama Allah. Itu iradah namanya. Lalu apa sih iradah? Iradah itu sifat azaliyah juga, sifat yang ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umpama itu iradah dibuka hijab mata kita, kita akan bisa melihat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berkaitan tentang kepada seluruh makhluk, itu iradah Allah. Hal yang tercipta ataupun yang tidak tercipta itu adalah berkaitan, ada di bawah kehebatan, kemuliaan, keagungan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengennya sembuh, Allah pengennya sakit. Itu iradahnya Allah. Kadang-kadang keinginan kita dengan keinginan Allah tuh berseberangan. Tapi kita harus yakin husnudzon sama Allah, inilah yang terbaik. Kita pengen kaya dikasih miskin, kita pengen punya anak tapi nggak dikasih punya anak, itu mungkin bahasanya yang terbaik bagi Allah, bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tumbuh husnudzon, supaya kita lebih banyak lagi mengagungkan Allah. Jangan sampai kita nggak kenal sifat iradah Allah sehingga apapun yang terjadi sama kita yang nggak akur dengan keinginan, kita suka membleh. Ngapa aja yang bisa poligami ya gue kagak. Boleh jadi, coba pikir dewek dah. Kalau kita yang poligami mungkin nggak mampu, mungkin ini yang terbaik. Semua juga berharap pengen seperti itu. Apalagi tuh bernuansa ibadah sunnah dan Nabi, bener nggak? Iya, tapi kenapa Allah kasih satu? Monogami tapi nggak poligami. Boleh jadi itu terbaik dari Allah Subhanahu. Ya coba kalau umpama Bang Gondi ditakdirin nggak tinggal di Roktok ngehayal, apa gua nggak jadi ditinggal di mana? Di BSD, tinggal apa lagi di? Ya mungkin boleh jadi kita nggak kenal sama Bang Goni, boro-boro nongkrong di sini.
Itu kan namanya keindahan keinginan Allah, indahnya keinginan Allah, indahnya irada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saling bermuajah, mengenal satu dengan yang lainnya dan saling berbagi kebaikan. Itu adalah irada Allah yang terindah buat kita. Secara pribadi kita harus bicara seperti itu. Iya. Nah, jadi sama ini halnya dengan kudratnya Allah, kudrat iroda. Ya, ini berkaitan tentang seluruh makhluk. Tapi wala ta'alu bil wajibat wala bil mustahilah. Apa arti daripada irodah? Artinya nih ya, sifat irodah itu artinya ya ta'ata biya taksisul mungkin. Mudah bagi Allah menentukan makhluk. Biba'di ma yajuju alaihi, dengan apapun yang terjadi boleh-boleh aja pada makhluk. Ya, seperti mana? Jangkung, putih, hitam, suku Betawi, orang Rokton. Mungkin kita bayar pengen jadi orang Turki kali ya. Iya bisa jadi. Itu semua irada Allah. Jadi semua apapun yang sama kita ini yang sudah dijadikan ketentuan. Ente orang Rotok, badan ente begini, orangnya begini, rambutnya begini, warnanya begini, kerjaannya begini. Itu semua adalah keinginan Allah. Mungkin emak malu pengen lahirin anak, pengennya kayak siapa begitu. Pas lahir kau begini orangnya. Itu keinginan Allah, bukan keinginan manusia. Jadi semua juga yang terjadi keinginan Allah. Yang pendek, yang jangkung, itu iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal abyad, seperti abyad putih. Ya, sebab boleh jadi, bisa aja keinginan Allah putih jadi takdirnya hitam. Itu mau udah hak Allah aja, masalah iradah dan takdir kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangkung bisa aja terjadi padanya pendek gitu. Ya pokoknya itu semua takdir Allah. Maka fatakhsisu kulli min dzalika bisifat lati wujuda alaiha taksirul iradah. Dulu sebelum kita ada, bisa aja kan kita ini putih, ganteng, kaya. Pas berojol lahir jadinya beda, umpama hitam, pendek. Dah pokoknya bagaimana pokoknya yang ada aja pokoknya. Nah, yang kelihatan sekarang ini tuh iradanya Allah. Irada Allah. Kalau masalah kita punya cita-cita mah kepengenan mah itu mah wajar, itu mah udah kan permintaan manusia. Tapi pada hakikatnya apapun yang telah terwujud itu adalah keinginan Allah, maka terima dengan lapang dada dan berhusnudzon sama Allah. Gitu. Ya lagian kalau orang Raptok umpama mukanya kayak Arab-Araban, gak ada yang percaya kayaknya. Gak ada. Makanya tercipta sama Allah begini modelnya supaya yakin ini orang Roktok. Itulah keinginan Allah, supaya nggak timbul fitnah. Nah kalau umpama timbul fitnah kan berabe, ini jangan-jangan zaman serong kan orang Arab nih, kan begitu bahasanya. Betul apa enggak? Iya. Jadi irada Allah memang udah begini, udah terimain. Berarti orang yang nerimain apapun yang ada sekarang pada dirinya, itu berarti dia yakin akan keinginan Allah lah yang terbaik buat dirinya. Iradah itu sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita jadi orang Roktok, tinggal di Roktok, rumah segini, adapun segono, ini begini, ini begono, itu semua iradah Allah. Ini yang udah kelihatan semua iradah Allah nih sama kita. Udah keinginan Allah. Yang belum kelihatan kan bisa aja besok jadi kaya, besok jadi sehat. Itu tetap berkaitan tentang iradah Allah. Adapun pas besok jadinya merah, itulah iradah Allah, keinginan Allah, bukan keinginan kita. Itu makna daripada iradah Allah. Jadi iradah itu berarti apa? Mudah bagi Allah menentukan makhluk. Terciptanya model kayak apa, seperti apa, itu adalah
iradahnya mudah bagi Allah dengan sifat iradah itu. Gampang bagi Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah simpel aja. Ada lagi yang mau nanya kaitan dengan iradah? Nggak ada. Berarti paham ya? Syukurlah kalau paham ya. Alhamdulillah, namanya Allah ngasih paham sama kita. Ada pahamnya kita juga iradah Allah, ini kudratnya Allah. Bukan hasil mata kita melotot pikiran kuyeng mikirin apa yang dimasalahin, bukan. Itu masyarakat kita memuyengin pala. Paham mah Allah yang nyiptain, tetap Allah yang nyiptain. Dan terjadi umpama itu paham pada diri kita, itu iradah Allah, berarti udah. Ngati. Iya. Oh berarti kita mah cukup punya kepala sama itu masalah. Paham takdir. Nyata iradah itu mah. Akur berarti sama keadaan kita. Itu masalah daripada iradah, kudrat iradah. Udah 2 sifat aja. 8 berarti udah 8 sifat kita yang ngaji. Jangan sampai hilang ini ya makna-makna tadi. Sebab kita ini kalau hilang takutnya tadi kita sombong dalam bicara. Itu kan gua yang bikin. Iya. Ingat kalau tujuan itu hasil gua. Kalau tujuannya tahadus binikmah itu omongan jadi ibadah. Tapi kalau itu buat buat bangga diri berarti ente itu sombong. Sama dengan Firaun zaman Neo. Iya, nggak jauh beda sama Firaun. Firaun kan tuh ngomongnya saya bisa menghidupkan manusia, saya bisa matiin manusia. Hebat tadi Firaun. Maksudnya apa? Maksudnya tuh orang hidup mati di tangannya. Lu mati, penggal mati. Jangan dipenggal, hidup. Begitu maksudnya. Bukan dia bisa menciptakan kehidupan, bukan. Itu saking sombongnya Firaun begitu. Dia lelepin nama Allah di laut. Lah kita kalau sombong, lelepin di mana? Di rawa. Nah, Firaun diabadin kita. Habis dimakanin bahkan sama penghuni rawa. Ya udah, itu masalah iradah, kudrat iradah. Bahasanya kalau sini qadiran muridun alimun bikuli syai. Udah 2 aja ya. Udah 2, yang penting dikit-dikit kita untuk memperkuat keimanan kita, untuk memperkuat tentang kehambaan kita sama Allah. Jangan sampai hamba ngaku Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.